بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. والحمد لله, kita kembali berkumpul pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita yang mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang selesai dalam mengerjakan salat-salat yang wajib. Dan telah kita jelaskan berbagai riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang jumlah bilangan tasbih, tahmid dan takbir. Dalam sebagian riwayat tahlil dan dalam sebagian riwayat ada tambahan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Telah kita sebutkan masing-masing dari riwayat tersebut serta bilangan-bilangannya, dan seluruhnya adalah sunnah yang mana saja yang hendak kita kerjakan dari yang sahih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka diperbolehkan. Dan yang afdal adalah kita mengamalkan seluruhnya, dalam artian pada satu salat kita mengamalkan satu hadis, kemudian pada salat yang lain kita mengamalkan hadis-hadis yang lain.
dari bilangan-bilangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertasbih. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kajian kitab Bulughul Maram. Dan kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan oleh setiap muslim setelah selesai dari mengerjakan salat-salat yang wajib. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن معاذ بن جبل, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepadanya, yakni kepada Mu'adz bin Jabal, Usika ya Mu'adz, aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan sekali-kali engkau meninggalkan pada setiap penghujung salat yang engkau kerjakan untuk kamu mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa mengingatmu dan mensyukuri kenikmatan-kenikmatanmu serta baik dalam beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i bi sanadin qawi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk diamalkan pada penghujung setiap salat yang wajib. Adapun tentang kedudukan hadis ini, setelah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Setelah itu beliau mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang kuat, menunjukkan bahwa beliau menguatkan hadis ini. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh bahwa hadis ini adalah hadis yang kuat dan hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, demikian pula Al-Albani rahimahullahu taala. Ini berkenaan tentang kedudukan hadis ini. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan keilmuannya, yang dikenal dengan gigihnya dalam perjuangan membela Islam, membela dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentang keilmuan beliau telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat
bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang perkara yang halal dan yang haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan tentu ini adalah keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sehingga Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk berdakwah, mengajak ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur, yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menjadi syahid bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dan jika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus di kalangan para sahabatnya untuk berdakwah di sebuah negeri, itu menunjukkan bahwa yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah orang biasa, bukan orang sembarangan, akan tetapi yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mereka dari kalangan para fuqaha, para ulama yang telah diakui keilmuan mereka. Dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara sunnah dan di antara ciri-ciri pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdakwah dengan ilmu, tidak berdakwah dengan kejahilan. Tidak begitu saja ada orang yang semangat Islam maka dikirim keluar untuk mendatangi sebuah tempat, sebuah desa, kampung atau kota, lalu disuruh berdakwah. Apa yang akan didakwahkan? Apa yang akan diajarkan kalau dia tidak memiliki ilmu? Dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah duduk di majelis ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Dia tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia akan berikan pada orang lain? Kalau dia sendiri tidak mempunyai ilmu, tidak memiliki bekal ilmu, maka tidak mungkin dia bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara syurut ad-da'i ila Allah, persyaratan seorang menjadi da'i yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki ilmu syariah, dan dia harus memiliki ilmu di mana dia harus mengetahui kondisi yang ada di kampung tersebut, orang-orang yang akan didakwahinya, agar kemudian pada saat dia berdakwah, dia mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah kalian menyeru kepada jalan Rabbmu dengan penuh hikmah dan dengan nasihat yang baik. Adapun tentang hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan secara ringkas. Adapun kelengkapan dari hadis ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Haywah bin Shuraih. Haywah meriwayatkan hadis ini dari Uqbah bin Muslim, dari Abu Abdurrahman Al-Hubulli, dari As-Sanabihi, dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu mengambil tanganku pada suatu hari, memegang tanganku. Lalu setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Yani mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan hal itu, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menjawab, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah, wallahi ana la uhibbuk." Ayahku dan ibuku menjadi tebusannya wahai Rasulullah, demi Allah aku juga mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya ini, "Usika ya Mu'adz, alla tad'anna dubura kulli salatin an taqul." Aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan untuk mengatakan pada setiap penghujung salatmu, hendaklah engkau mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Naam, demikian kelengkapan dari hadis ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal zikir ini, beliau terlebih dahulu mengatakan kepada Mu'adz, "Inni la uhibbuk." Sesungguhnya aku mencintaimu. Yani mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah yang berkenaan tentang hadis ini, sengaja kita menyebutkan jalan riwayatnya, bahwa hadis ini berasal dari jalur Haywa bin Shuraih yang meriwayatkan hadis dari Uqbah bin Muslim, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari As-Sanabihi, dari Mu'adz bin Jabal, di mana setelah Mu'adz bin Jabal mendapatkan faedah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz bin Jabal mewasiatkan ini kepada As-Sanabihi, mewasiatkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan As-Sanabihi kemudian mewasiatkan ini kepada Abu Abdurrahman al-Hubuli, dan Abu Abdurrahman al-Hubuli mewasiatkan ini kepada Uqbah bin Muslim, sehingga riwayat ini memiliki keistimewaan, yaitu saling mewasiatkan. Dalam ilmu mustalahul hadis ini disebut dengan al-musalsal, hadis musalsal, yang berantai, setiap guru mewasiatkan kepada muridnya, dan begitu seterusnya. Dan bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa masing-masing dari guru kepada murid mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Inni la uhibbuk." Sesungguhnya aku mencintai engkau. Mu'adz mengatakan kepada muridnya As-Sanabihi, "Wallahi inni la uhibbuk." Sesungguhnya aku mencintai engkau. As-Sanabihi juga mengatakan itu kepada Abu Abdurrahman al-Hubuli. Abu Abdurrahman al-Hubuli mengatakan pada Uqbah bin Muslim. Sehingga terjadi tasalsul, atau disebut dengan hadis musalsal, di mana masing-masing perawi, seorang guru mengatakan kepada muridnya, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai engkau." Lalu setelah itu mengajarkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini, dianjurkannya mengabarkan kepada saudaranya apabila dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang
muslim cinta kepada saudaranya, tentunya dia mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka termasuk di antara perkara yang disyariatkan mengatakan kepada orang yang dia cintai itu, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku mencintai engkau. Atau misalnya dia mengatakan inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia mengabarkan kepadanya. Hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika ada seseorang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai si fulan karena Allah subhanahu wa ta'ala." Kata Rasulullah, "A'lantahu? Apakah engkau telah mengabarkan kepada dia bahwa engkau mencintainya?" Kata orang ini, "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "A'limhu?" Kabarkan kepada dia. Maka orang ini pun mendatangi saudaranya yang dia cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan padanya, "Inni uhibbuka fillah." Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut menjawabnya, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa suatu hal yang dianjurkan apabila kita mencintai seorang karena taatnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kecintaan yang mendatangkan ketakwaan, yang mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai tanbih, sebagai peringatan, kadang-kadang ada sebahagian yang memanfaatkan hadis-hadis ini, lalu kemudian mereka la yuhsinuna at-tasarruf. Mereka tidak pandai bertindak, berbuat, lalu memanfaatkan hadis tersebut, akan tapi dalam perkara-perkara yang keliru, sehingga menimbulkan fitnah. Seperti misalnya ada seorang anak muda, ya, dia senang kepada salah seorang wanita, akhwat misalnya. Naam, karena dia mengetahui si fulanah ini masya Allah taat, ya, punya ilmu, lalu dia mengabarkan kepadanya, "Inni uhibbuka fillah, inni uhibbuki fillah." Nah, ini fitnah tentunya. Ya, jangan memanfaatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi mawatinil fitan, pada tempat-tempat yang tidak benar untuk diterapkan. Naam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya berdoa dengan doa ini pada penghujung salat. Dan jumhur dari kalangan para ulama mengatakan hukumnya mustahab. Hukumnya adalah sunnah. Walaupun secara zahir di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan isyarat, bentuk perintah, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Sehingga ada sebagian yang memahami bahwa ini hukumnya wajib mengucapkan kalimat ini. Namun yang zahir hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis-hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan satu doa tertentu. Namun Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Namun hendaklah dia memilih dari permintaan apa saja yang dia kehendaki. Menunjukkan bahwa tidak ada doa khusus. Namun tentunya
berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih afdal. Seperti yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang telah kita sebutkan sebelumnya. Demikian pula dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Maka sebaiknya kita berdoa dengan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Nah, sekarang yang menjadi letak permasalahan di kalangan para ulama, kapankah disebutkan doa ini? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Maka ini permasalahan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kembalinya kepada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dalam memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dubura kulli salah, penghujung setiap salat. Ada kemungkinan yang dimaksud penghujung setiap salat yakni sebelum salam, ada kemungkinan pula sesudah salam. Kedua ini adalah perkara yang muhtamil, yang masing-masing ada kemungkinannya. Nah, terjadi khilaf. Ada sebagian para ulama memahami bahwa dubura kulli salah yang dimaksud adalah sesudah salat, yakni selesai salam. Namun sebagaimana yang telah kita jelaskan dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, demikian pula Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, mereka menyebutkan bahwa apabila zikir-zikir yang disebutkan pada penghujung setiap sholat tersebut tidak berbentuk doa, namun dia semacam wirid atau zikir, maka dianjurkan sesudah sholat. Dianjurkan sesudah sholat, karena itulah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam secara umum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهِ. Apabila kalian selesai mengerjakan sholat, maka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dianjurkan adalah berzikir. Adapun berdoa atau berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dianjurkan sebelum salam. Sebab antara tasyahud dan salam adalah merupakan tempat mustajabud doa. Tempat doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada tempat inilah kita hendaknya memperbanyak ta'awudz, berlindung diri kepada Allah. Demikian pula memperbanyak doa. Nah, ini perkara yang pertama yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian perkara yang kedua yang menjadi letak perselisihan. Kalaulah doa ini dianjurkan setelah salam, yakni diucapkan setelah selesai sholat, yakni setelah salam, apakah dianjurkan mengangkat tangan atau tidak? Ini juga menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Adapun yang berpendapat bahwa ini diucapkan sebelum salam, selesai masalah. Ya, bahwa tidak diangkat tangan tetap dalam keadaan bertelunjuk, ya, mengisyaratkan dengan telunjuknya, sebab masih dalam keadaan mengerjakan sholat. Namun yang menjadi perselisihan, kalau doa ini diucapkan di luar sholat, setelah selesai sholat, apakah dianjurkan mengangkat tangan atau tidak? Ini juga letak perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebahagian para ulama mengatakan bahwa mengangkat tangan sesudah sholat adalah perkara bid'ah. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari Syekhul Islam, demikian pula dari para ulama, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Naam, mereka mengatakan bahwa ini adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena tidak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa sesudah salat mengangkat tangannya. Dan itu membutuhkan dalil khusus.
bahwa Rasulullah mengangkat tangan sesudah salat wajib. Kalau tidak ada, maka kembali kepada umum bahwa zikir-zikir sesudah salat adalah perkara tauqifiyah. Dalam artian kita harus berhenti kepada nafs yang ada. Asal hukumnya kita tidak boleh melakukan sampai ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya dan dibolehkannya. Namun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa itu dianjurkan dan dibolehkan berdoa sesudah salat. Dan mereka juga memiliki dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang khusus, ada pula dalil yang sifatnya umum. Adapun tentang dalil-dalil yang khusus, ini penting untuk kita sebutkan agar kemudian kita mengetahui sejauh mana kekuatan dalil mereka yang berpendapat dianjurkannya mengangkat tangan setelah mengerjakan salat-salat yang wajib. Bahwa mereka berdalil, yang mana dalil-dalil yang mereka gunakan kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama, dalil-dalil yang sifatnya khusus. Dalam artian dalil tersebut jelas-jelas menunjukkan anjuran mengangkat tangan sesudah salat. Sedangkan yang kedua adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Adapun dalil-dalil yang sifatnya khusus, maka di sana ada beberapa dalil yang dijadikan hujjah. Di mana sebagian mereka menyebutkan ada 5 dalil, 5 hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi ba'dama sallam. Bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya setelah salam. Mengangkat kedua tangan setelah salam. Dalam keadaan beliau menghadap kiblat. Beliau menghadap kiblat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Allahumma khallisil Walid ibn al-Walid wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wa Salamah ibn Hisham wa dha'afat al-muslimin alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila min aidil kuffar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, bebaskanlah Al-Walid bin Al-Walid, Ayyash bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisham, dan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin yang mereka itu tidak mampu untuk melakukan perjalanan dan tidak ada yang membimbing. Mereka tidak mengetahui arah jalan untuk melakukan hijrah. Yani mereka ini orang-orang yang tertahan sehingga mereka tetap tinggal di negeri-negeri kafir dalam keadaan mereka tidak mampu melakukan hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, selamatkanlah mereka dari tangan-tangan orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat yang lain dari riwayatnya Ibnu Jarir At-Tabari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada penghujung salat zuhur. Pada penghujung salat zuhur dengan doa tersebut, Allahumma khallis Al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Rabi'ah wa dha'afat al-muslimin min aidi al-musyrikin alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Nah, ini dalil pertama yang mereka jadikan sebagai hujjah. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebab di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, dan perawi ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama, dan banyak dari kalangan para ulama yang melemahkan riwayatnya Ali bin Zaid bin Jud'ani. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu hadis Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami, bahwa beliau mengatakan, Ra'aitu Abdullah ibn Zubair wa ra'a rajulan rafi'an yadayhi qabla an yafrugha min salatihi falamma faragha minha qala
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yarfa' yadayhi hatta yafrugha min salatihi. Al-hadits akhrajahu At-Tabrani. Hadisnya Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami, dia mengatakan, aku melihat Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair melihat ada seorang laki-laki mengangkat kedua tangannya dalam keadaan dia belum selesai salat. Dalam keadaan dia belum selesai salat. Jadi mungkin di dalam salat sebelum salam, habis tasyahud dia angkat tangan berdoa. Nah, setelah orang ini selesai dari perbuatannya tersebut, selesai dari salatnya, maka Abdullah bin Zubair menegurnya dan beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya sampai dia selesai mengerjakan salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Yang menjadi syahid dari hadis ini ketika Abdullah bin Zubair mengatakan sampai dia selesai mengerjakan salatnya. Ya, berarti apa? Yang difahami, setelah selesai salat angkat tangan. Adapun sebelum salat atau sebelum selesai dari salatnya belum boleh angkat tangan. Kapan dibolehkan? Setelah selesai salat. Maka ini kata mereka termasuk dalil yang menunjukkan dianjurkannya mengangkat tangan sesudah salat. Namun lagi-lagi hadis ini juga hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Al-Fudail bin Sulaiman ini yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami dari Abdullah bin Zubair. Dan Al-Fudail bin Sulaiman perawi yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min 'abdin basata kaffaihi fi duburi kulli salat, thumma yaqulu." Tidaklah seorang hamba yang dia membentangkan kedua telapak tangannya, berarti berdoa, membentangkan kedua telapak tangannya pada penghujung setiap salat, lalu dia mengatakan, Allahumma ilahi wa ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ilaha Jibril wa Mikail wa Israfil, as'aluka an tastajiba da'wati fa inni muttarrun wa ta'simani fi dini fa inni mubtala wa tanalani bi rahmatika fa inni mudhnib wa tanfi 'anni al-faqra fa inni mutamassin illa kana haqqan 'ala Allah alla yarudda yadayhi khaibatain. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang membentangkan kedua telapak tangannya pada setiap penghujung salat, lalu dia menyebutkan doa ini, ya Allah, sesembahanku dan sesembahannya Ibrahim, Ishaq, Yaqub, dan sesembahannya Jibril, Mikail, dan Israfil, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau mengabulkan doaku, karena aku dalam kondisi darurah, aku dalam kondisi sangat membutuhkan. Ya Allah, peliharalah aku terhadap agamaku, karena aku ini dalam keadaan teruji. Ya Allah, yakni diberikan cobaan maksudnya. Teruji yakni dicoba. Ya Allah, hendaklah engkau mengambilku dengan rahmatmu, karena sesungguhnya aku adalah orang yang berdosa. Ya Allah, jauhkanlah dan hilangkanlah dariku kemiskinan, karena sesungguhnya aku adalah orang yang miskin. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, melainkan wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah. Yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah mengatakan pada setiap penghujung salat, basata kaffaihi, membentangkan kedua telapak tangan, berarti berdoa.
Namun di dalam hadis ini, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Qurashi. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menuduhnya sebagai seorang pendusta. Dan bahkan Ibn Hibban mengatakan, la yahillu lihtijaju bih. Tidak halal berhujjah dengan orang ini. Jadi hadis ini pun sangat lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang keempat, yaitu hadisnya Al-Aswad Al-Amiri yang meriwayatkan dari ayahnya bahwa dia mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fajra, falamma sallama harafa wa rafa'a yadayhi wa da'a." Nah, kata beliau, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh. Ketika beliau selesai salam, maka beliau berbalik dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Nah, namun hadis ini tidak diketahui sanadnya di mana. Nah, ada yang menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, namun dibantah oleh para ulama, di antaranya Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi bahwa hadis ini tidak diketahui sanadnya, apakah sanadnya dhaif ataukah sahih, enggak ada sanadnya. Sehingga juga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang kelima yaitu hadis Al-Fadl Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu masna masna. Salat itu 2 rakaat. Tashahhudun fi kulli rak'atain wa takhasyu'un wa tadarru'un wa tamaskun. Dan bertasyahud pada setiap 2 rakaat sambil dia khusyuk, sambil dia merendahkan diri, sambil dia merasa butuh kepada Allah. Tsumma tuqni'u yadaika, kemudian engkau menengadahkan, ya, ini mengangkat kedua tanganmu, ya, yaitu mengangkatnya ila rabbik, menuju kepada Rabbmu, mustaqbilan bibutunihima wajhak, di mana kedua telapak tanganmu itu arahkan ke wajahmu. Nah, berdoanya. Riwayat ini maksudnya, ya, yang disebutkan dalam riwayat ini. Lalu kemudian engkau mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, yang diminta apa yang engkau inginkan. Nah, yani setelah salat. Wa man lam yaf'al dzalika fa huwa kadza wa kadza. Siapa yang tidak melakukan ini, yaitu tidak mengangkat tangan sesudah salat, maka dia seperti ini dan itu. Dalam riwayat yang lain, fa huwa khidaj. Maka dia itu khidaj. Yani terputus barokahnya, kurang barokahnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Namun hadis ini juga adalah hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Nafi' bin Al-Amya, dan dia adalah seorang perawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang perawi ini, beliau mengatakan lam yasihha hadithu, hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah juga melemahkan hadis ini dalam Dhaifut Tirmidzi. Walhasil dari kelima riwayat ini, tidak satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sesudah salat. Kita telah menyebutkan hadisnya seluruhnya. Tidak ada yang terlepas dari yang namanya kelemahan. Ada yang lemahnya ringan, ada yang sangat lemah sekali. Sehingga wallahu ta'ala alam tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mereka juga berdalil dengan hadis-hadis yang sifatnya umum. Itu apa? Hadis-hadis tentang dianjurkannya mengangkat tangan dalam berdoa. Dalam hadis yang banyak. Ya, tidak disebutkan sudah sholat, tapi sifatnya umum. Menunjukkan bahwa kalau seorang berdoa dianjurkan mengangkat tangan. Namun apa yang mereka sebutkan juga tidak ada hujjah. Tidak ada hujjah.
hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan itu adalah hadis-hadis yang sifatnya mutlak, sifatnya umum, ya, yang kita boleh mengamalkan dalam keadaan-keadaan yang sifatnya umum pula, yang sifatnya umum pula, yang tidak terikat dengan satu keadaan ataukah satu amalan tertentu. Nah, misalnya ketika kita safar, lalu kita ingin berdoa, dianjurkan mengangkat tangan, silahkan, disunnahkan dan sangat dianjurkan mengangkat tangan pada saat berdoa. Akan tetapi pada tempat-tempat yang khusus, ya, pada tempat-tempat yang sudah ditetapkan, maka harus dikembalikan kepada riwayat itu. Apabila dianjurkan, disebutkan bahwa kita dianjurkan mengangkat tangan, barulah kita mengangkat tangan. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada anjuran. Pada hari Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau istisqa, meminta hujan, baru beliau mengangkat tangan. Ya, nah, benar-benar beliau mengangkat tangannya pada saat beliau meminta hujan pada khutbah Jumat dalam hadis Anas bin Malik. Nah, tapi selain dari itu tidak ada anjuran. Nah, bahkan seorang sahabat mengingkari seseorang yang berkhutbah lalu kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Nah, lalu beliau menyebutkan bahwa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau hanya mengisyaratkan dengan telunjuknya. Nah, pada saat berkhutbah berarti tidak dianjurkan mengangkat tangan, walaupun dia berdoa pada saat khutbah Jumat, kecuali kalau doanya itu istisqa, meminta hujan. Kenapa? Karena diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan, jangan kita mengangkat tangan. Kita dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud di dalam sholat. Gimana? Gimana berdoa? Gini, sambil sujud tangan diangkat? Tidak. Sudah ada tempatnya. Kedua telapak tangan sudah ada tempatnya pada saat sujud. Padahal itu berdoa. Demikian pula sebelum salam. Tidak dianjurkan mengangkat tangan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila sudah ada penempatan tertentu yang telah diikat dalam hadis tersebut, maka hendaklah kita melihat kepada riwayat itu, ada anjuran mengangkat tangan atau tidak. Nah, hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa-doa pada dubur setiap salat, demikian banyak doa. Namun Rasulullah Alaihi Wasallam sama sekali tidak menyebutkan dari doa-doa tersebut dianjurkannya seorang Muslim mengangkat kedua tangannya pada dubur setiap salat. Kalaulah yang demikian disyariatkan, tentu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga yang juga telah pernah kita jelaskan tentang masalah berdoa secara berjamaah, bahwa ini sama sekali tidak ada anjurannya dan tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang ada, kalau seorang hendak berdoa, masing-masing berdoa dan tidak perlu dipimpin oleh seseorang, tidak perlu ada komandan yang memberikan komando pada saat hendak berdoa. Namun masing-masing berdoa dan masing-masing menyampaikan hajatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa setiap hamba ketika dia hendak beramal, termasuk pada saat dia hendak beribadah, sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa pertolongan dari Allah, kita ini sama sekali tidak punya kemampuan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada saat kita beribadah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kita mengharapkan pertolongan dari Allah agar diberi kekuatan dalam beribadah. Dan termasuk di antara yang sering kita ucapkan, bahkan wajib kita ucapkan di dalam salat-salat kita, di mana kita selalu membaca suratul Fatihah. Di dalam surah tersebut kita memohon kepada Allah, meminta hidayah. Namun setelah itu, sebelum itu kita mengatakan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Menunjukkan bahwa pada saat kita menyembah, pada saat kita beribadah, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan dari Allah agar diberikan kekuatan untuk berzikir, untuk mengingat Allah dengan lisan dan dengan hati, dan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan mensyukurimu. Kemudian di antara faedah hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dikehendaki dari ibadah itu bukan kuantitasnya, bukan banyaknya jumlah ibadah itu, bukan itu yang dilihat. Namun yang dilihat adalah kualitas, kesesuaian ibadah itu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan husnul ibadah. Baik dalam beribadah, bukan banyak dalam beribadah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada Mu'adz, engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa kathrati ibadati. Bukan itu. Dan banyak beribadah kepadamu. Banyak ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Bahkan menyelisihi, haram, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan yang ingin sholat terus-menerus, tidak ingin tidur di malam hari. Si fulan yang ingin puasa setiap hari dan tidak ingin berbuka. Si fulan yang tidak ingin menikahi wanita. Mereka ingin banyak dalam beribadah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku maka itu bukan dari umatku. Nah, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran batil yang kadang-kadang diajarkan oleh sebagian mereka, kaum sufiyah. Nah, kalau kamu ingin diampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang, baca la ilaha illallah 100.000 kali. La ilaha illallah 100.000 kali. Nah, ya, suruh baca la ilaha 100.000 kali. Dari mana ajaran ini? Dan bertentangan dengan kaidah di dalam syariat ini. Di antara kaidah syariat menjelaskan bahwa agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini mudah. Jangan dipersulit. Inna hadzal dina yusrun. Nah. Wa min qawaidi syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Nah. Dimudahkan agama ini, jangan dipersulit. Lihat zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian ingin diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak biji lautan. Apa yang kalian kerjakan? Bertasbih 33 kali, bukan 300.000. Bertahmid 33 kali, bukan 3 juta. Takbir 33 kali. Mudah, Masya Allah. Ringan. Nah, karena agama ini bukan suatu yang berat. Maka jangan kita memberat-beratkan dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang 33, ada yang 11, ada yang 10. Nah, ringan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Lah ini 100.000 kali. Ya, tak percaya? Baca itu kitab-kitab sufiyah. Contohnya kitab Fadailul A'mal. Ya. Tentang Fadailul Zikir, keutamaan-keutamaan zikir. Oh, macam-macam riwayat. Entah dari mana datangnya. Ya. Menceritakan cerita-cerita khurafat, cerita batil. Nah, ada seorang termasuk yang diceritakan oleh mereka, ada seorang yang rutin mengamalkan, kalau tidak salah sering
bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah 100.000 kali. Barang siapa yang mengucapkan 100.000 kali, diampuni dosanya. Nah, siapa saja, ya, misalnya ada si fulan, ini banyak dosa ini. Nah, maka dia tinggal membaca, nongkrong di rumah baca 100.000 kali la ilaha illallah, selesai, kirim pahalanya kepada fulan, diampuni dosanya itu. Nah, untuk membuktikan itu katanya, ada di dekat rumahnya ada seorang yang ahlul kasyaf. Orang anak muda tapi diberikan kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, bisa melihat perkara-perkara gaib. Sampai dia bisa melihat orang-orang masuk neraka. Bayangkan. Hebat betul cerita palsu ini. Nah, ya. Lalu suatu ketika dia nangis. Lalu ditanya oleh orang yang biasa mengamalkan amalan ini, kamu kenapa? Oh, nangis terus dia. Lalu dia mengatakan, saya melihat ibu saya masuk neraka. Wah, terus nangis dia. Akhirnya diam-diam dia tidak mengabarkan kepada orang ini. Diam-diam dia ke rumahnya. Lalu dia bertahlil 100.000 kali. Dia kirimkan pahalanya untuk ibu anak muda itu. Keesokan harinya ketemu lagi, berseri-seri, senyum ini anak muda. Nah, lalu ditanya, kenapa kamu? Saya melihat ibu saya sudah masuk surga. Hebat betul. Nah, ya. Padahal dia tidak mengetahui apa yang diamalkan oleh orang ini. Wah, tambah yakinlah si orang ini dengan kebatilan yang dia amalkan. Ya, seperti ini banyak dalam kitab Fadailul Amal. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang seperti ini dari cerita-cerita batil bertentangan dengan kaidah dalam syariat ini. Alhamdulillah, agama ini mudah. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan kemampuan kita. Salat dalam keadaan berdiri, tidak mampu ya duduk, tidak mampu ya baring. Sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak mampu ya berbuka tapi qada atau fidyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan batas kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini kesempitan. Sehingga yang diinginkan dari ibadah itu adalah husnul ibadah, kebaikan dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan husnul ibadah? Ibadah itu tidak dikatakan hasanah, baik, kecuali apabila terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama, pada saat dia beribadah, dia mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya di dalamnya, tidak ada kesyirikan padanya. Dan yang kedua, bahwa pada saat dia beribadah, dia senantiasa mencontoh bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai panutan dalam beribadah. Maka kedua syarat ini harus ada. Apabila terdapat dalam satu ibadah, maka ibadah itu disebut dengan ibadatun hasanah. Ibadah yang hasanah, yang baik. Yang itulah yang kita minta dalam setiap amalan kita. Agar kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husni ibadatik. Semoga apa yang kita jelaskan dari hadis ini memberikan manfaat dan faedah ilmiah kepada kita sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.